memimpin kita dalam doa. Oke, baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, biar semangat kita belajar dulu ya, kita bernyanyi dulu. Siapa yang memimpin kita dalam memimpin kita untuk bernyanyi lagu nasional? Kira apa lagu nasional, apa ya lagunya? Silakan, si Desri silakan. Dari sama sampai bawah. Ada berdiri semua. Kelihatan. Dari Sabang sampai Merauke, tiga. Dari Sabang sampai Merauke berjajah. Oke, baik, kira-kira siapa yang masih mengingat pembelajaran kita sebelumnya? Materi kita sebelumnya. Silakan. Ya. Pencernaan makanan terbagi atas dua macam, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi pada saat makanan dikunyah, dicampur, dan dikemas. Pencernaan kimia terjadi spesifik kimia menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul kecil lebih kecil. Pencernaan makanan terdapat dibantu oleh gigi dan lidah. Gigi terdiri atas macam, yaitu satu, gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, gigi taring berfungsi untuk mencabik-cabik makanan, dan tiga, gigi gelang berfungsi sebagai mengunyah makanan. Baik, terima kasih. Si Swandi, silakan. Organ pencernaan pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu organ utama dan organ tambahan. Organ utama yaitu dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan organ tambahan dimulai dari hati, kandung empedu, dan pankreas. Oke, baik, terima kasih. Jadi dari pembelajaran kita sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana itu sistem pencernaan pada manusia. Tentu materi kita pada hari ini, ya, kita akan mempelajari tentang gangguan pada sistem pencernaan. Sistem pencernaan.
manusia. Ini berkaitan dengan sistem pencernaan sebelumnya ya. Maka ketika kita memakan sesuatu, maka harus kita berhati-hati. Karena ada banyak gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan manusia. Nah, seperti siapa yang pernah merasakan sakit perut? Pernah merasakan sakit perut ya? Pernah apa penyebabnya itu? Ya kan? Iya. Pernah mengalami pusing? Sakit gigi? Jadi bisa menjadi gangguan pada sistem pencernaan. Lebih jelasnya kita akan membahas pada materi kita pada hari ini, yaitu tentang gangguan pada sistem pencernaan. Di materi kita ya, yaitu tentang gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Nanti kita pahami apa saja gangguan-gangguan pada sistem pencernaan ya, dan bagaimana cara menanggulanginya. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu satu, ya, dapat nanti menyembuhkan gangguan pada sistem pencernaan makanan pada manusia dengan benar. Kemudian bisa dapat menjelaskan gejala gangguan pada sistem pencernaan manusia. Kemudian dapat menjelaskan penyebabnya, apa penyebabnya. Kemudian bagaimana cara mengatasinya. Jadi itu tujuan untuk pembelajaran kita pada hari ini ya. Oke. Jika ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, maka sebelum kita masuk pada materi intinya, biar lebih dipahami, kita akan menyimak beberapa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan gangguan pada sistem pencernaan manusia ya. Oke, untuk itu silakan membentuk kelompoknya ya, membentuk kelompok seperti kelompok sebelumnya. Diambil posisi kelompok sebelumnya. Jadi dalam pembelajaran kita pada hari ini sama ya dengan model pembelajaran sebelumnya ya. Oke, silakan bentuk kelompoknya. Ya.
silakan perhatikan LKPD-nya, ada petunjuknya di situ. Namun silakan dulu amati video di atas ini. Kurangnya memperhatikan kesehatan lingkungan dan pola makan terhadap anak menjadi penyebab banyaknya anak-anak di Bangkalan, Jawa Timur terkena diare. Sejak Desember 2021 hingga Januari 2022, tercatat 48 pasien dirawat di RSUD Bangkalan. Sejak bulan Desember tahun 2021 hingga 6 Januari 2022, jumlah pasien diare yang dirawat di ruang anak RSUD Bangkalan, Jawa Timur mencapai 48 pasien. Menurut salah satu orang tua pasien, awalnya suhu badan anaknya tinggi dan semakin panas. Namun, beberapa saat kemudian muncul diare yang intensitasnya sering. Khawatir kekurangan cairan, anaknya kemudian dirujuk ke RSUD Bangkalan untuk mendapat perawatan medis. Tim medis RSUD Bangkalan, Jawa Timur yang melakukan pemeriksaan mendiagnosis anak tersebut terkena diare. Bukan saja, lepas itu bawa sini juga sini saja. Diare. Sekarang udah membaik. Alhamdulillah baik, mudah-mudahan hari ini. Para pasien anak yang kondisinya sudah membaik diperbolehkan pulang, sehingga yang masih dirawat di RSUD Bangkalan bersisa 15 pasien. Rata-rata yang sampai ke sini ini yang sudah dalam kondisi itu dehidrasi atau kekurangan cairan. Karena jarang yang di hari awal-awal sudah ke sini, biasanya udah berobat ke bidan atau puskesmas tempat enggak sampai itu. Udah dari sekarang sudah maju dari sudah membaik. Ini masih banyak. Jadi perburuannya cukup cepat. Maksudnya banyak yang kematiannya sih minimal banget. Banyak yang kurang sembuh, tapi yang sakit baru juga ada. Dengan semakin meningkatnya diare di Bangkalan, masyarakat diharapkan lebih disiplin, menjaga kesehatan lingkungan, dan menerapkan pola makan anak agar bisa terhindar dari diare yang kini mulai mewabah. Tim Liputan Kompas TV, Bangkalan, Jawa Timur. Oke, itu video yang pertama tentang apa itu? Kemudian satu lagi Anaknya gemuk dan berisi karena dia agak lucu. Kita kan suka bilang ya kalau ada anak yang lucu, gemas. Nah, tapi ada perlu waspada jika Anda lebih berat pada obesitas, karena itu akan mengganggu tumbuh kembangnya. Selain nutrisi dan lingkungan, ternyata faktor genetik menyumbang 10 hingga 30% terjadinya obesitas terhadap anak. itu tentang Obesitas. ya, ada obesitas ya. Lebih jelasnya ini gimana itu yang obesitas. Berita menghebohkan muncul dari Karawang, Jawa Barat. Seorang bocah berusia 10 tahun bernama Arya Permana, namun dengan berat badan yang menggemparkan publik lantaran memiliki berat badan lebih dari 190 kg. Dengan berat badan 190 kg lebih, sontak Arya tak bisa beraktivitas normal seperti anak seusianya. Arya pun tak bisa bermain bebas, juga harus berhenti berangkat sekolah lantaran baru 5 menit berjalan saja Arya sudah kelelahan setengah mati. Lalu seperti apa kondisi Arya yang hanya bisa duduk di lantai itu? Benarkah pula kondisi obesitas yang dialami Arya ini bisa membahayakan dan mengancam nyawa? Dari Karawang,
Simak berikut ini. Nah, lihat sini. Kita ini itu di video ya. Dashboard sampai di sini sudah bisa dipahami dari tayangan video ini. Sudah. Oke. Ini pada video ini menayangkan yang pertama tadi tentang diam, dan yang kedua tentu ini apa penyebabnya, ya kan? Nah, begitu juga dengan ternyata kalau banyak makan juga berlebihan bisa mengakibatkan yaitu obesitas. Kalau obesitas berlebihan, nah itu bisa membahayakan nyawa juga ya. Oke, nah kemudian silakan amati sudah tertera di LKPD-nya masing-masing. Nah ini gambar di atas, silakan. Ini ada gambar, ini apa? Gigi ya. Nah, ini giginya ada yang busuk. Ini disebut apa? Karies gigi. Oh ya, karies gigi. Ini ada matanya kuning. Itu namanya kalau iya, hepatitis. Nah, ini ada apa? Sariang. Nah, sini ada gambar dalam punya. Nah, di situ ada yang namanya tukak lambung ya, atau penyakit emak juga ya. Nah, ini yang ini ya, coba lihat, kita lihat gambarnya sangat lelah sekali ya. Oke, jadi silakan ada gambar lagi di LKPD-nya, silakan diamati. Dari video tadi dan gambar yang sudah diamati, silakan buat rumusan masalahnya. Nah, apa saja yang Anda temukan? Nah, boleh dalam bentuk pertanyaan ataupun pernyataan. Silakan rumuskan masing-masing. Permasalahan yang Anda temukan kira-kira apa ya? Dari video tadi dan juga di gambar yang sudah ditayangkan. Oke, silakan. 2 menit dari sekarang silakan buat rumusan masalahnya masing-masing. Oke, baik. Siapa yang bisa merumuskan? Yang sudah merumuskan permasalahan yang telah ditemukan dari pengamatan video dan gambar yang telah ditampilkan tadi. Oke, silakan Nak. Si Des Priyanti. Apa saja gejala-gejala diare dan apa penyebabnya? Itu rumusan masalah ya. Kira-kira ada yang mau menanggapi ini permasalahan? Oke, silakan sini Sina. Gejala-gejala diare sering buang air besar, feses encer, 2 nyeri perut, 3 tempat gemuk. Diare disebabkan oleh infeksi usus karena mengonsumsi makanan kotor dan terkontaminasi bakteri. Ya, terkontaminasi bakteri ya. Oke, baik, tepuk tangan untuk ada lagi yang mau merumuskan? Oh, silakan si Derna. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan manusia cepat kelelahan? Faktor-faktor apa saja kan yang menyebabkan manusia kelelahan ya? Oke, seperti gambar di atas ya. Oke, kira-kira siapa yang bisa menanggapi ini? Oke, silakan si Lisnia. Faktor-faktor menyebabkan manusia kelelahan yaitu karena kurangnya kualitas tidur, tidak memakan makanan bergizi, kekurangan mineral dan berat badan berlebihan atau obesitas. Demikian. Oke, tepuk tangan. Ada lagi yang mau merumuskan? Oke, si
Betty. Hal apa yang menyebabkan karies gigi? Hal apa yang menyebabkan karies gigi? Ya seperti ini ya. Kita lihat giginya udah rusak giginya di dalam. Oke, kira-kira siapa yang bisa menanggapi? Oke, silakan. Si Fitri. Karies gigi karies atau gigi berlubang adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh kerusakan lapisan eman yang bisa meluas sampai ke bagian saraf gigi yang disebabkan oleh aktivitas bakteri di dalam mulut. Gigi berubah disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor gigi, mikroorganisme, substrat, dan waktu. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau merumuskan? Oke, silakan. Hal apa yang menyebabkan penyakit hepatitis? Hal apa yang menyebabkan penyakit hepatitis ya? Penyakit kuning ya, hepatitis istilahnya. Oke, kira-kira ada yang mau menanggapi ini? Oke, silakan si Anju. Penyakit hepatitis dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, protozoa, racun seperti alkohol, dan kuman, secara terus-menerus seperti plasma. Oh, ya baik. Ada lagi rumusan masalah? Nah, baik. Jadi, silakan rumuskan masalahnya di kelompok masing-masing. Ya. Dan di sini Bapak sediakan kertas manila. Silakan nanti hasil diskusinya tentang rumusan masalah dan penyelesaian atau solusinya silakan buat di sini ya. Nah, boleh dalam bentuk pipapi ya. Masing-masing kelompok silakan. Ini kelompok 5 ya. Ini kelompok 4. Dan kelompok 1. Silakan buat hasil diskusi dari rumusan masalah tadi. Boleh Anda bentuk dalam bentuk pipapi. Oke, silakan kerjakan. Udah ada pensilnya kan? Silakan.
Baik, tadi sambil dikerjakan silakan amati lihat video di atas ya. Nah, sebagai informasi tambahan mendukung informasi-informasi dalam mencari solusi dan permasalahan atau rumusan masalah yang sudah Anda temukan, silakan simak atau amati video di atas. Mencegah atau menanggulanginya. Kali ini kita akan membahas mengenai gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Silakan dulu perhatikan beberapa menit saja. Sudah? Yang lain? Nah, ini informasi untuk mendukung ya dalam menjawab rumusan masalah yang sudah Anda temukan ya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Obesitas adalah suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih,
sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Obesitas dapat meningkatkan risiko terkena beberapa jenis penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, dan osteoartritis. Obesitas umumnya disebabkan karena konsumsi makanan yang berlebih dan kurangnya aktivitas tubuh. Namun demikian, obesitas juga dapat disebabkan oleh keturunan melalui pewarisan gen atau akibat konsumsi obat tertentu. Pada beberapa orang, ada yang sedikit mengonsumsi makanan namun mengalami kelebihan berat badan. Hal ini dapat disebabkan laju metabolisme tubuh yang lambat. Upaya utama untuk mencegah atau menangani obesitas adalah dengan berolahraga dan mengatur pola makan. Pengaturan pola makan dapat dilakukan dengan mengurangi konsumsi makanan yang banyak mengandung energi, seperti makanan yang tinggi gula dan lemak, dan banyak mengonsumsi makanan yang mengandung serat tinggi. Karies gigi atau gigi berlubang merupakan kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi sehingga merusak struktur gigi. Bakteri pada mulut mengolah gula sehingga menghasilkan asam. Asam yang diproduksi selama metabolisme dalam mulut ini dapat merusak gigi. Gigi berlubang dapat menyebabkan nyeri pada gigi jika sampai terlalu dalam kerusakannya karena telah sampai merusak saraf gigi. Pada umumnya, penyakit gigi dan mulut disebabkan oleh kurangnya menjaga kebersihan mulut. Oleh karena itu, upaya pencegahan yang dapat kamu lakukan adalah dengan memperhatikan kebersihan gigi. Menyikat gigi minimal 2 kali sehari, membersihkan gigi dengan menggunakan bedang gigi, obat kumur atau berkumur dengan larutan garam dan air hangat dapat membantu mengurangi plak pada gigi. Serta pemeriksaan gigi secara teratur dapat mengurangi perkembangan bakteri yang menyebabkan terjadinya penyakit pada mulut dan gigi. Selain itu, kita juga harus mengurangi makanan-makanan manis seperti permen, minuman bersoda, atau makanan manis lainnya agar jumlah plak yang menempel pada gigi berkurang. Kita dapat berkumur dengan air setelah banyak makan makanan manis. Perbanyak minum air putih juga dapat mengurangi plak yang menempel pada gigi. Sakit mah atau gastritis merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. Mah dapat diakibatkan meningkatnya asam lambung, infeksi bakteri Helicobacter pylori, peningkatan asam lambung, stres, makan tidak teratur, dan mengonsumsi makanan yang terlalu pedas atau asam. Mah dapat dicegah dengan cara makan teratur, makan secukupnya, cuci tangan sebelum makan, menghindari makanan yang memicu produksi asam lambung yang berlebihan seperti makanan asam, makanan pedas, dan kopi. Selain itu, menghindari stres yang berlebihan juga dapat membantu mencegah sakit mah. Apabila mah disebabkan adanya infeksi bakteri Helicobacter pylori, dapat diobati dengan mengonsumsi obat antibiotik seperti amoxicillin dan tetracycline, makanan berserat, dan kurang minum. Ketika feses tidak dikeluarkan secara teratur, air yang terkandung di dalamnya akan terserap sehingga menyebabkan feses keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan. Kekurangan vitamin pada tubuh disebut dengan avitaminosis. Pada tabel berikut akan dipaparkan beberapa gejala kekurangan vitamin pada tubuh. Kekurangan mineral juga
mineral. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa. Oke, jadi itu informasi tambahan. Silakan lengkapi diskusinya dari informasi tambahan yang sudah Anda simak melalui video tadi. Dua menit lagi ya. Bagi yang sudah siap silakan ditempelkan hasil karyanya untuk dipresentasikan nanti. Oke, silakan tempel kalau sudah selesai. Bagi yang sudah selesai silakan ditempelkan. Kalau bisa biar nggak kena cahaya di dinding tidak kena pantulan cahaya. Itu.
sudah selesai. Oke, silakan tempelkan yang lain. Sudah. Oke, silakan tempelkan. Mau di mana? Di sini. Boleh. Oke, kelompok 2 sudah selesai ya? Iya, Bunda. Oke, ini silakan ditempel. Mana apanya? Silakan di mana? Boleh di depan itu nggak apa-apa. Silakan pilih. Yang mau di depan itu silakan ditempel. Sekarang, nih. Di sini aja dulu. Biar nggak panduan. Bukan, nah, di sini. Ah, ya. Jadi, biar kita tahu tinggi. Soal ini enggak. Kelompok 5. Boleh. Nanti kelompok 1 boleh di sini. Di sini aja lebih dekat lagi. Ah, ya.
Sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Baik. Biar semangat dulu. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Masih semangat? Sekarang kita persilakan kelompok 1 untuk menyajikan hasil kelompoknya. Silakan. Satu saja dulu. Ya Bapak, satu aja menjelaskan di depan. Nanti kalau ada pertanyaan dari kelompok, silakan dipandu penyaji dan nanti anggota kelompok dipersilakan menjawab. Sudah dipahami itu? Sudah. Baik, silakan. Baik. Perhatikan semuanya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kami untuk menayangkan hasil presentasi kelompok kami satu. Baik, jadi sebagai hasil diskusi kami yaitu gangguan pada sistem pencernaan manusia. Dimulai dari yaitu obesitas. Obesitas adalah suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Jadi gejala pada obesitas ini adalah meningkatkan risiko terkena beberapa jenis penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, dan osteoartritis. Yang gangguan atau penyebab obesitas ini adalah disebabkan karena konsumen makan yang berlebih dan kurangnya aktivitas tubuh. Mencegah obesitas ini adalah obesitas adalah dengan berolahraga dan mengatur pola makanan. Yang kedua yaitu karies gigi. Karies gigi ini adalah kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi. Jadi penyebab karies gigi ini disebabkan oleh kurangnya menjaga kebersihan mulut. Jadi gejala pada karies gigi ini adalah dapat menyebabkan bakteri pada gigi jika sampai terlalu dalam kerusakannya karena telah sampai merusak saraf gigi. Cara mengatasi karies gigi ini yaitu memperhatikan kebersihan gigi, menyikat gigi minimal 2 kali sehari, membersihkan gigi dengan menggunakan benang gigi, obat kumur atau berkumur. Yang ketiga yaitu gastritis. Gastritis ini merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan lambung. Gejala pada gastritis ini adalah diakibatkan meningkatnya asam lambung, infeksi bakteri, pening, makan tidak teratur, dan mengonsumsi makanan yang terlalu pedas atau asam. Jadi penyebab dalam gastritis ini adalah makan tidak teratur, mengonsumsi makanan yang tidak teratur, seperti makanan asam, pedas, dan kopi. Yang keempat yaitu hepatitis. Hepatitis ini merupakan penyakit peradangan pada hati. Gejala pada hepatitis ini adalah gejala seperti orang yang terkena flu, yaitu sakit otot dan persendian, demam, diare, dan sakit kepala. Jadi penyebab hepatitis ini adalah disebabkan oleh bakteri jamur, protozoa, racun seperti alkohol, dan penggunaan obat secara terus-menerus sehingga seperti paracetamol. Cara mengatasinya yaitu jangan meminum obat-obatan terus-menerus, jangan mengonsumsi racun seperti alkohol. Yang kelima yaitu diare. Diare ini adalah penyakit pada saluran usus besar. Penyebab diare ini adalah disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa seperti Entamoeba. Jadi gejalanya adalah cara mengatasinya yaitu menjaga kebersihan makanan yang kamu makan, cuci tangan sebelum makan, dan jagalah kebersihan diri dan lingkungan. Yang keenam yaitu konstipasi. Konstipasi adalah merupakan kondisi feses keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan. Jadi gangguan penyebab konstipasi ini adalah kurangnya asupan makan berserat dan kurang minum. Gejalanya yaitu menyebabkan feses keras atau kering sehingga konstipasi sulit dikeluarkan. Cara mengatasinya yaitu banyak minum dan makanan berserat, membantu menggerakkan feses dan membantu feses lebih lunak sehingga dapat mengeluarkan dari konstipasi. Baik, sampai di sini penjelasan kami dari kelompok 1. Jika ada senggara atau pertanyaan dipersilakan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan di kelompok 1 dari kelompok yang lain.
Makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu ingestif, pemasukan makanan, digestif, pencernaan, absorpsi, penyerapan, dan defekasi, pengeluaran. Oke, baik. Apakah kamu sudah mengerti? Mengerti. Baik sama di sini hasil penelitian kami atas berbagai kurang kami. Mohon maaf atas pertanyaan saya ucapkan terima kasih. Yahoo. Kelompok 2, silakan. Ya, perhatikan hasil dari kelompok 2 yang lain. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk menyajikan hasil diskusi kami. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Pengasih Pelajaran IPA dan teristimewa Bapak Ibu kami semua. Baik, kami akan membahas satu, yaitu gangguan pada sistem pencernaan manusia. Gangguan pada sistem pencernaan manusia ini dimulai dari obesitas, ada mah, ada hepatitis, konstipasi, RSTD, dan diare. Baik, kami akan menjelaskan satu persatu. Yang dimulai dari konstipasi. Konstipasi merupakan kondisi feses keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan. Penyebabnya adalah kurangnya asupan makanan terserap, kurang minuman. Pencegahannya yaitu menghindari mengonsumsi makanan yang tinggi lemak. Gejalanya yaitu demam. Kemudian yaitu hepatitis. Hepatitis merupakan penyakit peradangan pada hati. Penyebabnya yaitu bakteri jamur. Kemudian yaitu protozoa, racun seperti alkohol, penggunaan obat secara menerus. Pencegahannya yaitu mengurangi penggunaan obat secara menerus. Gejala yaitu flu, demam, diare, sakit otot, dan kemudian sakit kepala. Kemudian yaitu karies gigi. Karies gigi atau gigi berlubang merupakan kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak lapisan gigi. Penyebabnya yaitu disebabkan kurangnya menjaga kebersihan mulut. Pencegahannya yaitu memperhatikan gigi, menyikat gigi minimal 2 kali sehari, dan menyikat gigi dengan benar. Seterusnya yaitu diare. Diare adalah penyakit pada saluran pusat yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa. Penyebabnya yaitu infeksi bakteri, virus, protozoa. Pencegahannya yaitu menjaga kebersihan makanan, cuci tangan sebelum makan, minum air yang sudah dimasak. Gejalanya yaitu mules di perut, mudah mandi ke WC. Kemudian yaitu obesitas. Obesitas adalah suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebihan. Nah, penyebabnya itu adalah karena konsumsi makanan yang berlebihan dan kurangnya aktivitas tubuh. Seterusnya, karena keturunan melalui pewarisan gen atau konsumsi obat tertentu. Pencegahan yaitu berolahraga dan mengatur pola makan, mengonsumsi makanan yang mengandung energi. Gejalanya yaitu berat badan bertambah. Kemudian yaitu mah. Mah merupakan penyakit yang menyebabkan peradangan dana atau iritasi lapisan lambung. Penyebabnya yaitu meningkatnya asam lambung, infeksi bakteri, stres, makanan tidak teratur. Pencegahannya yaitu makan teratur, makan secukupnya, menghindari makanan asam, pedas, seperti kopi. Gejalanya yaitu lemah. Baik, sampai di setelah penyajian materi kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman atau kelompok lain, silakan. Ya, silakan. Kalau ada pertanyaan dari kelompok yang lain. Pada kelompok ini maju silakan. Apa saja upaya untuk mencegah diare? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Upaya untuk menjaga diare salah satunya yaitu menjaga makanan yang kita makan. Karena makanan yang kurang higienis akan menyebabkan bakteri pada tubuh kita sendiri. Selain itu adalah mencuci tangan sebelum makan dan sesudah makan. Apakah kelompok 5 mengerti? Mengerti. Kelompok 1 silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh kelompok 2 untuk menyiapkan hasil diskusi pada siang hari ini. Jadi sebagai hasil pertanyaan kami itu apa yang dimaksud dengan konstipasi serta apa penyebabnya? Pada kelompok 1 silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari satu, yaitu konstipasi merupakan kondisi feses keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan. Penyebabnya yaitu penyebab konstipasi adalah kekurangan asupan makanan berserat dan kurang minum. Cara menghindari konstipasi adalah menghindari mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak dan gula, seperti makanan manis, keju, makanan olahan. Baik, Apakah kelompok 1 mengerti? Baik, sampai di sinilah hasil diskusi kami. Sebelum kami menutup, adapun kesimpulan yang telah kami siapkan yaitu gangguan pada proses pencernaan manusia adalah ada obesitas, karies gigi, mah, hepatitis, ada diare dan konstipasi.
Inggris jelas menyajikan atas kekurangan dan kelemahan saya mohon maaf. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Yahoo! Sekarang kita tampilkan kelompok 3. Silakan untuk menyajikan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan, mana kelompok 3? Yang lain perhatikan hasil dari kelompok 3. Baik, terima kasih kesempatan dan waktu telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil verifikasi. Dan sebelumnya yang kami menghormati Bapak dan Wasulika, dan tentu saja gangguan pada sistem pencernaan manusia yang bisa dimulai dari MA, diare, hepatitis, alias gigi, konstipasi. Baik, kami akan menjelaskan satu persatu. Dimulai dari MA. MA disebabkan oleh terlalu banyak konsumsi makanan pedas, infeksi bakteri, stres, cemas. Gejalanya adalah mual, muntah, kembung, nyeri, ulu hati. Upaya mengatasinya yaitu makan teratur dan cukup beristirahat. Yaitu diare. Diare disebabkan oleh infeksi usus karena mengonsumsi makanan kotor dan terkonsumsi bakteri. Gejalanya yaitu sering buang air besar dan sakit perut. Upaya mengatasinya yaitu menjaga kebersihan, mencuci tangan sebelum makan, minum air yang dimasak atau dimasak, jagalah kebersihan di rumah. Hepatitis disebabkan oleh bakteri jamur, protozoa, racun seperti amro, dan penggunaan obat secara terus-menerus. Gejalanya yaitu sakit otot dan kesedihan, demam, diare, dan sakit kepala. Karies gigi. Karies gigi disebabkan oleh upaya menjaga kebersihan mulut. Upaya mengatasinya yaitu menyikat gigi minimal 2 kali sehari, membersihkan gigi dengan menggunakan benang gigi, berkumur dengan beberapa garam dan air hangat, terus memeriksa gigi secara teratur. Itu konstipasi. Konstipasi disebabkan oleh kurangnya asupan makanan berseret dan kurangnya minum. Upaya gejalanya yaitu fases kurang atau fases beras atau kering sehingga tidak bisa dikeluarkan. Upaya mengatasinya yaitu tidak sering menahan pembuangan air besar. Baik, sampai di sini hasil penyajian kami. Atas segala dan kekurangan kami mohon maaf kalau jika ada pertanyaan yang belum dijelaskan. Ya, oke. Silakan. Apa yang dimaksud dengan Baik, kami akan menjawab pertanyaan kami. Diare adalah penyakit pada saluran usus dasar yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa. Apakah kelompok ini mengerti? mengerti? Jika ada pertanyaan lagi dijelaskan. Apa penyebab penyakit MA? Jadi penyebab penyakit MA yaitu terlalu banyak mengonsumsi makanan pedas, infeksi bakteri, stres, dan cemas. Maka kelompok sampai di sini hasil penyajian kami. Atas kelemahan dan kekurangan kami mohon maaf. Jawab. Sekarang kelompok 4, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 4 untuk menyajikan hasil diskusi kami. Sebelum kami menjelaskan hasil diskusi kami yang terhormat Bapak Pengawas Mata Pelajaran IPA dan terlebih buat teman-teman kami semua. Terimalah salam kami dari kelompok 1. Yahoo! Baik, langsung saja sebagai hasil diskusi
menjelaskan satu persatu obesitas. Obesitas adalah suatu kondisi tubuh yang memiliki kandungan lemak berlebih sehingga dapat menimbulkan efek negatif pada kesehatan. Penyebab obesitas keturunan melalui pewarisan, gen atau akibat konsumsi obat tertentu. 2. Diare. Diare adalah penyakit saluran usus besar yang disebabkan oleh infeksi bakteri dan protozoa seperti Ectenoeban coli. Penyebab diare infeksi usus karena mengonsumsi makanan kotor dan terkontaminasi bakteri. Gejala diare itu sering buah air besar atau diabetes, feses encer, nyeri perut, kembung. Mencegah diare adalah mencuci tangan sebelum makan, menjaga kebersihan makanan, minum air yang dimasak atau air kemasan. 3. Karies gigi. Karies gigi adalah kerusakan gigi akibat infeksi bakteri yang merusak gigi. Bakteri yang merusak lapisan gigi sehingga merusak gigi. Penyebab karies gigi adalah disebabkan oleh kurangnya menjaga kebersihan mulut, menyikat gigi minimal 2 kali sehari, membersihkan gigi dan menggunakan benang gigi. Obat kumur atau berkumur dengan larutan garam dan air hangat dapat membantu mengurangi plak pada gigi. Gejala karies gigi yaitu sering merasakan rasa asam pada mulut. Mencegah karies gigi, mengurangi makanan manis, memperbanyak minum air putih agar mengurangi kerusakan gigi dan plak yang menempel pada gigi. 4. MAC gastritis, yaitu MAC adalah merupakan penyakit yang menyebabkan terjadi perorangan atau iritasi pada lapisan lambung. Penyebab MAC adalah 1. Terlalu mengonsumsi makanan pedas, infeksi makanan, dan stres. Gejala MAC itu 1. Mual, 2. kembung, 3. muntah, 4. nyeri hati. Mencegah MAC itu makan secukupnya, menghindari makanan yang memicu produksi asam lambung. 5. Hepatitis. Hepatitis merupakan penyakit parah pada hati. Gejala penyebab hepatitis adalah bakteri, jamur, protozoa, racun seperti alkohol. Gejala hepatitis adalah flu, otot dan kesedihan, demam, dan sakit kepala. 6. Konstipasi. Konstipasi adalah kondisi feses keras atau kering sehingga sulit dikeluarkan. Penyebab konstipasi ini kekurangan asupan makanan, berserat, dan kurang minum. Gejala konstipasi adalah sering buang air besar. Sampai di sini kami akan kalau ada pertanyaan dari teman-teman atau saudara silakan. Kepada teman kami Swadi dipersilakan. Rizky dia beri berhubung dengan penyakit gigi dan menyikat gigi minimal 2 kali sehari, bersihkan gigi dengan menggunakan gigi, obat kumur atau berkumur dengan larutan garam dan air hangat dapat mengurangi plak pada gigi, serta memeriksa gigi sebagian dapat mengurangi perkembangan bakteri yang menyebabkan terjadinya penyakit pada mulut dan gigi. 55 menit. Sampai di sini hasil diskusi kami atas kelemahan dan kekurangan. Kami mohon maaf atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 5 disilakan. Baik, terima kasih sudah berikan kepada saya rekan 25 untuk menyampaikan hasil diskusikan. Sebelum kami menyampaikan satu dua kata yang dijauh yang kami hormati Bapak
mengkonsumsi makanan kotor dan terkontaminasi bakteri. Diare adalah penyakit di saat tinja atau feses berubah menjadi lembek, cair, dan terjadi lebih dari 3 kali dalam 24 jam. 3. Gejala karies gigi. Karies gigi adalah kerusakan gigi yang tidak terinfeksi bakteri yang berusaha merusak gigi sehingga merusak gigi. Gejala karies gigi yaitu cara mengatasi karies gigi yaitu dengan memperhatikan kebersihan gigi, menyikat gigi minimal 2 kali sehari. 3. Hepatitis. Hepatitis adalah penyakit peradangan pada hati. Hepatitis disebabkan oleh bakteri, jamur, protozoa. Cara mengatasi hepatitis yaitu menggunakan obat, misalnya paracetamol. Gejala hepatitis yaitu mata kuning, demam, sakit kepala. Baik sampai di sini hasil studi kami. Jika ada pertanyaan bisa. Ada kelompok 3. Apa saja macam-macam gangguan pada sistem pencernaan manusia? Semacam gangguan dalam sistem pencernaan manusia yaitu obesitas, karies gigi, mah, hepatitis, diare, konstipasi, gejala kekurangan vitamin, gejala kekurangan mineral. Mengerti. Baik, sampai di sini hasil diskusi kami atas tema yang kurang kami. Mohon maaf atas segala yang mengucapkan terima kasih. Baik, terima kasih dari beberapa hasil diskusi yang kelompok masing-masing sudah mempresentasikan dengan baik. Sebelum kita mengakhiri mengumpulkan materi, silakan dulu kembali ke tempat semula. Jadi dari hasil diskusi kelompoknya masing-masing, tadi sudah dijelaskan ya, masing-masing kelompok apa saja gangguan pada sistem pencernaan, apa penyebabnya, dan bagaimana cara mencegah atau menanggulanginya, ya. Nah, bagus. Jadi kalau kita lihat bahwa gangguan pencernaan tersebut adalah sekelompok kondisi yang terjadi ketika sistem pencernaan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Ada 2 ya, gangguan pencernaan, ada gangguan organik dan ada fungsional. Yang mana gangguan pencernaan organik itu ketika ada kelainan struktural pada sistem pencernaan yang mencegah bekerja dengan baik. Sementara gangguan pencernaan fungsional terjadi ketika saluran pencernaan tampak normal secara struktur tapi masih tidak berfungsi dengan baik. Jadi oleh karena itu, agar tidak mengalami gangguan-gangguan pencernaan, maka harus kita menghindari dari berbagai. Yang pertama tadi sudah tahu bagaimana cara mencegah obesitas, bagaimana cara mencegah diare. Intinya kita harus mengatur pola makan seimbang, ya kan? Iya. Kemudian harus berolahraga rutin. Nah, itu dia ya. Jadi menghindari makan makanan yang terkontaminasi dengan kuman, ya, yang makanan yang bebas lagi kena abu debu. Nah, itu juga harus hati-hati memilih makanan. Oke, baik. Jadi dari hasil pengajian kelompok masing-masing sudah menilai, maka hasil kelompok yang lebih bagus tadi menurut Bapak dari penjelasannya, ya,
juga penyajian hasilnya. Silakan dari kelompok 3, silakan utusan kelompoknya untuk menerima penghargaan. Tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Ini sebagai untuk kelompok hasil. Dan untuk kelompok yang lain, silakan jangan patah semangat ya. Kita terus yang belajar, menyajikan hasil-hasil dari rumusan masalah, menemukan solusi dengan baik dan benar. Oke. Untuk lebih semangat lagi sebelum kita mengakhiri, kita buat dulu ice breaking tepuk PPK dulu. Kita beri. Tepuk PPK. Dari materi yang telah kita pelajari, yang telah Anda pelajari hari ini, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan, yang mau menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silakan. Oke, si Jeffrey, silakan. Kesimpulan pada materi hari ini yaitu mengenai motivasi merupakan kondisi spesies keras atau kering sehingga sulit diubah. Oke, bagus teman-teman. Jolenta. Baik, adapun kesimpulan materi kita pada pagi hari ini yaitu penyakit MAH. Penyakit MAH merupakan penyakit yang menyebabkan terjadinya peradangan atau iritasi pada lapisan rambut. Cara mengatasi penyakit MAH yaitu makan teratur, makan secukupnya, menghindari makanan yang memicu asam lambung seperti makanan asam, makanan pedas dan kopi. Demikian. Baik, kita. Oke, silakan Julieta. Baik, terima kasih. Kesimpulan materi kita pada pagi hari ini salah satunya yaitu mengatasi penyebab diare. Diare disebabkan oleh infeksi usus karena mengonsumsi makanan yang kotor dan terkontaminasi bakteri. Gejala-gejala diare adalah sering membuang air besar atau diabetes, feses encer, nyeri perut, dan kembung. Baik, tepuk tangan. Jadi silakan dipahami lagi, dipelajari lagi materi kita pada hari ini. Dan untuk memahami, mengukur sejauh mana yang sudah dipahami di materi kita pada hari ini, kita melaksanakan ujian atau tes akhir ya. Jadi silakan dikerjakan dengan baik. Silakan tutup buku semuanya. Tutup buku dulu semuanya. Silakan kerjakan dengan baik dan benar. Waktunya 5 menit saja.
Sudah? Sudah. Kalau ada yang sudah siap, silakan diserahkan. Oke, baik, sudah semuanya? Sudah. Jadi untuk materi kita selanjutnya itu kita akan membahas tentang zat-zat adiktif dan adiktif ya. Ya. Akan dicatat-catat, dipelajari di rumah ya. Ya. Jadi materi kita pada hari ini akan dari materi yang sudah kalian pelajari hari ini, maka masing-masing siswa harus bisa menjaga pola makan seimbang, ya, menjaga kebersihan, baik itu sering menggosok gigi di rumah biar nggak terkena karies gigi, ya kan? Iya. Jangan makan sembarangan, makan jajan sembarangan, ya, sehingga terhindar dari sakit diare. Oke, baik. Jadi demikian saja pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ada yang mau disampaikan, nah, dari proses pembelajaran kita pada hari ini, disilakan. Dan mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan, silakan. Oke, si Yani silakan. Pada materi hari ini sangat menyenangkan dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Saya dapat mengetahui tentang upaya untuk mencegah atau menanggulangi gangguan pada sistem pencernaan manusia, contohnya seperti mencegah diare. Cara mengatasinya yaitu minum oralin, makan bersih, istirahat yang cukup, dan minum rebusan dan jauhi. Oke, baik. Terima kasih atas penunjukannya. Jadi demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa silakan terus belajar di rumah ya. Ya. Yang memimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, harap tenang, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Baik, terima kasih untuk Natalia. Dan demikian pembelajaran kita pada hari ini. Dan terima kasih. Selamat siang. Siang.